dan Perekonomian from 10th grade of Abdurrahman S. Suatu rapat penting organisasi pemerintahan diadakan oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan untuk menghadapi masalah yang didalilkan oleh Dr. Andes Profesor Yezel Cikirifani SPPK dan Dr. Andes Profesor Fatih Ahmad Mekasih SPDMK, dan rapat ini disiarkan secara terbuka dan umum. Karena rapat akan dimulai, mari kita panggil para menteri dan dosen yang akan mengikuti rapat hari ini. Ada nyanyi sini saya udah beres.
mana ada yang benar coba. Baca batu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai rapat hari ini. Untuk Profesor Geza, silakan mengajukan masalah yang akan dibahas pada rapat hari ini. Baik, semuanya selamat pagi para dewan yang hadir di rapat kali ini. Saya Dr. Andes Profesor Geza Silvani dan partner saya Profesor Fatih Ahmad Basif. Saya sebagai pengaju ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada para dewan dan menteri yang hadir pada kali ini. Bagaimana cara para dewan mengatasi masalah kesenjangan penghasilan distribusi yang akhir-akhir ini semakin meningkat? Dikarenakan ada beberapa faktor seperti rendahnya jumlah pendidikan di negara kita, sedikitnya lapangan pekerjaan tidak ada. Terima kasih. Dan sekarang dimohon untuk Menteri Perekonomian menjawab pertanyaan dari Profesor. Saya nggak ngerti Pak, kenapa kita harus membahas masalah ini lagi? Padahal kan banyak masalah yang dapat kita bahas. Bapak ini sudah diserahkan langsung Bapak. Bagaimana ini Pak? Pak Menteri lucu ya. Bapak hadir di tempat ini untuk ditanya progres kantor Bapak sama penjabat. Terima kasih ya Pak. Ya Bang ya, Bapak ini lucu sekali. Kan tujuan kita melaksanakan rapat ini untuk kepentingan internal negara, Bapak. Untuk siapa ya? Kemarin kamu bersikap pro dan di batas. Diharap kepada para dewan untuk tetap tenang dan kondusif membahas masalah internal negara. Bapak, ini semua data dari KPM Bapak yang ada di berdua Bapak. Dikarenakan Menteri Ekonomi yang bisa menjawab pertanyaan saya dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada Bapak, saya akan memberikan saran, yaitu berupa pemberian akses fasilitas umum kepada masyarakat dan membuka peluang pekerjaan yang berkali. Terima kasih. Adakah yang keberatan dengan pengajuan dari Profesor Geza? Dikarenakan masalah kesenjangan penghasilan telah diselesaikan, adakah pengajuan masalah lain yang ingin ditanyakan oleh Prof? Ya mulia, ini saya adalah pengajuan masalah dalam bidang pendidikan ini. Prof, Anda ingin mengajukan permasalahan apa? Saya ingin bertanya kepada Bapak Menteri, gimana nih cara mengatasi masalah keterbatasan akses pendidikan dan kesenjangan pendidikan antar daerah? Oke, sebelumnya izin jawab Profesor. Ini menurut pendapat saya adalah kita harus terus membangun banyak sekolah khususnya di daerah pedesaan, dan juga kita harus menyediakan alat transportasi yang lebih layak dan juga terjangkau. Terima kasih. Berdasarkan dari data pemerintah, kami sudah mencatat banyak laporan dari desa bahwa banyak sekolah dan transportasi yang sudah akses ke masyarakat. Menurut survei masyarakat, ada banyak sarana sekolah dan transportasi yang belum dapat diakses masyarakat sekitar. Jadi gimana dong ini Pak? Gimana? Apakah data dari kepala desa yang diterima sudah valid? Apakah pemerintah sudah terjun ke lapangan untuk memantau kondisi? Anda meragukan kevalidan data dari pemerintah dan Anda malah percaya kepada survei masyarakat. Maksudnya gimana? Benar ini kata Bapak ini. Saya harus mengambil data dan bukti dari kepala desa. Mengapa Anda melakukan pertanyaan suka? Terus bagaimana dengan masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas tersebut? Gini nih Pak, udah seharusnya Bapak itu meninjau ulang data dari kepala desa setiap bulan Pak. Sudah, kalau begitu saya akan merubah data setiap bulan dari kepala desa dan meninjau masyarakat yang belum mendapatkan akses fasilitas sekolah. Baik, berikutnya saya akan terus membangun lebih banyak sekolah di daerah terbesar maupun di daerah terpencil, dan juga pastinya saya akan menyediakan alat transportasi yang layak dan juga lebih terjangkau. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh Prof. Fatih? Atau masalah ini kita sudah anggap selesai? Boleh ya, boleh. Ini cukup. Tapi ada satu masalah lagi nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Menteri.
Masa yang ingin saya bahas adalah kurikulum yang tidak relevan. Jadi gimana nih menurut pendapat Bapak? Jawab. Terima kasih Profesor. Untuk permasalahan kurikulum ini, saya masih uji coba kurikulum baru untuk mengatasi kurikulum yang tidak relevan. Dan juga kedepannya saya berniat untuk menetapkan pendidikan berbasis teknologi dan juga fleksibilitas kurikulum untuk menjaga relevansi kurikulum di masa modern ini. Pak, menurut saya untuk yang teknologi ini sepertinya terlalu berat di dalam pedesaan. Kenapa? Karena minimal teknologi di sana ya kan. Gini, menurut saya ini boleh dasar kita pakai teknologi terlebih dahulu biar program kurikulum basis teknologi ini dapat berjalan lebih baik. Pak, Dari mana duitnya Bapak? Dari mana? Emang negara kita kecil ya? Emang cukup di keluarga negara kita? Betul kata Profati, negara kita itu negara kecil dan tidak cukup untuk menyalurkan segala teknologi untuk ke seluruh daerah pedesaan. Minimal di daerah perkotaan sudah memiliki kurikulum yang relevan. Sementara di daerah pedesaan saya akan terus berusaha untuk memajukan teknologi secara perlahan. jangan dong Pak, kalau kayak gitu dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Gini Pak, mending menurut saya kita menaikkan dalam pajak kepada masyarakat agar anggaran kita tercukupi. Nggak boleh Pak, karena menurut dalam pemerintahan itu akan menekan pada masyarakat yang artinya BUMN. Kita mau melakukan pemerataan lapangan pekerjaan untuk menunjang uang negara. Lagi pula kurikulum barunya masih dalam proses uji coba. Nah, setuju banget saya dengan kata Pak Dimas. Lebih baik kurikulum baru ini mempublikasikan ketika teknologi sudah merata. Ini nih yang saya suka. Bagus. Nah, bagus tuh. Berarti permasalahan ini kita sudah selesai ya. Apa masih ada masalah yang ingin diajukan oleh Profati atau Dieza? Baiklah, dikarenakan sudah tidak ada masalah yang ingin diajukan lagi, dimohon untuk Bapak Anwar sebagai yang telah rapat hari ini untuk mengulang kesimpulan rapat hari ini kepada penonton siaran ini. Baik ya mulia. Kenapa rapat berakhir? Saya akan menyimpulkan keputusan dari rapat. Kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan oleh Profesor Dieza yaitu mengatasi permasalahan kesenjangan penghasilan yang akhir-akhir ini semakin meningkat, seperti pemberian akses aktivitas umum yang sama kepada semua masyarakat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih lebar. Dan untuk masalah kedua yaitu bagaimana cara mengatasi masalah keterbatasan akses pendidikan dan kesenjangan pendidikan antar daerah adalah melakukan pemerataan lapangan pekerjaan untuk menaikkan ekonomi negara dan melakukan pemerataan teknologi secara berkala selagi menunggu kurikulum baru yang sedang diuji coba. Baiklah semuanya, sepertinya kita telah menyelesaikan rapat pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para penonton siaran ini. Sampai jumpa lagi di siaran rapat selanjutnya. Jadi, pesan moral yang ingin saya sampaikan dari rapat yang kami lakukan adalah kita jangan mudah untuk emosi seperti menjaga emosi dalam ungkapan. Dan kita juga harus berlatih untuk berpikir kritis. Dan yang paling penting, kita harus terbuka pada politik dalam negeri. Rapat telah selesai. Para menteri kembali ke pekerjaannya masing-masing dan siaran diakhiri dengan kesimpulan dan penutupan. Sekian drama kami hari ini.